Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang variabel costing dengan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses pada UMKM dan korporasi yang beranggotakan pertama Friska Aprilia Kaleka, yang kedua Rizka Nurhanifah, yang ketiga Yulia Stianingrum, dan yang keempat saya sendiri Regita Umyasari Cahaya Utami. Variabel costing dengan metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi per pesanan dengan menggunakan kartu harga pokok yang merupakan rincian akun kontrol barang dalam proses dalam buku besar. Berdasarkan biaya produksi variabel yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok produk ini, maka harga pokok produk jadi dan produk dalam proses dihitung dan dicatat. Contoh soal, PT Aliona berbisnis percetakan. Proses produksinya dilaksanakan berdasarkan pesanan dari pelanggan. Metode penentu harga pokok produksi metode variabel costing. Karena menurut manajemen puncak informasi biaya yang dihasilkan oleh metode ini sangat bermanfaat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Pada awal bulan Januari 2021, persediaan produk dalam proses PT Aliona adalah Rp847.500 disajikan sebagai berikut. Harga pokok produk dalam proses awal. Pesanan 101 biaya bahan baku 150.000, pesanan 102 biaya bahan baku 125.000, pesanan 103 biaya bahan baku 115.000, total 365.000. Biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan 101 130.000, untuk pesanan 102 100.000, untuk pesanan 103 75.000, totalnya 330.000. Biaya overhead pabrik variabel untuk pesanan 101 65.000, untuk pesanan 102 50.000, untuk pesanan 103 37.500, totalnya 152.500. Biaya total untuk pesanan 101 345.000, untuk pesanan 102 275.000, untuk pesanan 103 227.500, dan totalnya 847.500. Untuk transaksi pada bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut. 1. Pemakaian bahan baku dan bahan penolong untuk menyelesaikan produk yang masih dalam proses pada awal bulan dan pengolahan pesanan 104 yang diterima dalam bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut. Untuk pesanan 101 sebesar 50.000, untuk pesanan 102 sebesar 40.000, untuk pesanan 103 sebesar 20.000, untuk pesanan 104 sebesar 130.000, jumlahnya sebesar 240.000. 2. Pemakaian bahan penolong selama bulan Januari 2021 berjumlah 25.000. Biaya ini berperilaku tetap menurut kartu jam kerja. Jumlah jam kerja yang dikonsumsi untuk mengerjakan berbagai pesanan yang diproduksi dalam bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut. Data biaya tenaga kerja bulan Januari 2021. Untuk nomor pesanan 101 jam tenaga kerja langsung 75 jam, upah langsung 75.000. Pesanan 102 30 jam, upah langsung 30.000. Pesanan 103 55 jam, upah langsung 55.000. Pesanan 104 100 jam, upah langsung 100.000. Jumlah biaya tenaga kerja langsung adalah 260.000. Biaya tetap kerja tidak langsung, upah langsung 50.000. Biaya tenaga kerja pemasaran 125.000. Untuk biaya tenaga kerja administrasi dan umum sebesar 140.000. Jumlah biaya tenaga kerja adalah 575.000. Catatan A. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah berperilaku tetap. B. Biaya tenaga kerja di fungsi pemasaran dan fungsi administrasi dan umum dipisahkan menurut perilakunya sebagai berikut. Untuk biaya variabel, biaya tenaga kerja pemasarannya sebesar
75.000, biaya tetapnya sebesar 50.000. Untuk biaya tenaga kerja administrasi dan umum, biaya variabelnya sebesar 100.000, biaya tetapnya sebesar 40.000. Total biaya variabelnya sebesar 175.000, total biaya tetapnya sebesar 90.000. 3. Tarif pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk ditentukan menurut anggaran sebesar Rp500 per jam tenaga kerja langsung. 4. BOP yang sesungguhnya terjadi kecuali bahan penolong 25.000, BTK langsung 50.000, sebesar 192.000. BOP terdiri dari BOP variabel sebesar 142.000 dan BOP tetap sebesar 50.000. 5. Pesanan 101, 102, dan 103 diproduksi bulan Januari 20X1. Pesanan 101 dan 102 diserahkan pada pemesan harga jual. Pesanan 101 sebesar 175.000, pesanan 102 sebesar 650.000, dan jumlahnya sebesar 1.400.000. Pesanan 103 pada akhir bulan Januari masih disimpan di gudang sebagai produk jadi, sedangkan pesanan 104 masih dalam proses pengolahan. Penyelesaian. Untuk pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong, BDP proses biaya bahan baku pencatatannya ada di debit sebesar 240.000. Untuk persediaan bahan baku pencatatannya ada di kredit sebesar 240.000. Untuk biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 25.000, pencatatannya ada di debit. Persediaan bahan baku pencatatannya ada di kredit sebesar 25.000. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya tenaga kerja langsung sebesar 260.000, pencatatannya ada di debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 50.000, pencatatannya ada di debit. Biaya pemasaran sebesar 125.000, pencatatannya ada di debit. Biaya administrasi dan umum sebesar 140.000, pencatatannya ada di debit. Untuk gaji dan upah sebesar 575.000, pencatatannya ada di kredit. Untuk gaji dan upah mencatat biaya tenaga kerja yang dikeluarkan di bulan Januari. Pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk. Pembebanan BOP variabel kepada pesanan berdasarkan tarif Rp500 per jam tenaga kerja langsung. Untuk pesanan 101, jam tenaga kerja 75 jam, tarif Rp500, total biaya overhead pabrik variabel sebesar 37.500. Untuk pesanan 102, jam tenaga kerja 30 jam, tarif Rp500, total biaya overhead pabrik sebesar 15.000. Untuk pesanan 103, jam tenaga kerja 55 jam, tarif Rp500, total biaya overhead pabrik variabel sebesar 27.500. Untuk pesanan 104, jam tenaga kerja 100 jam dengan tarif Rp500, total biaya overhead pabrik variabel sebesar 50.000. Untuk jumlah biaya tenaga kerja langsung adalah sebesar Rp130.000. Untuk jurnalnya, untuk mencatat pembebanan BOP variabel kepada produk adalah BDP BOP variabel sebesar 130.000 di debit, biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan sebesar 130.000 di kredit. Untuk pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, BOP sesungguhnya sebesar 192.000 di debit, berbagai rekening yang dikredit sebesar 192.000 di kredit. Untuk mencatat BOP sesungguhnya terjadi selain bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsung. Pencatatan pemisahan biaya overhead pabrik sesungguhnya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. BOP variabel sesungguhnya sebesar 142.000 di debit, BOP tetap sesungguhnya sebesar 125.000 di debit, dan BOP sesungguhnya sebesar 267.000 di kredit. Kartu harga pokok pesanan 101. Biaya bahan bakunya saldo awalnya 150.000 di bulan Januari bertambah 50.000. Jadi total biaya bahan baku untuk pesanan 101 adalah
200.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung saldo awalnya 130.000. Di bulan Januari bertambah 75.000, jadi jumlahnya adalah 205.000. Untuk biaya overhead pabrik variabel saldo awalnya 65.000. Di bulan Januari bertambah 37.500, jadi jumlah biaya overhead pabrik variabel adalah 102.500. Total saldo awal pesanan 101 adalah sebesar 345.000. Untuk pesanan 101 di bulan Januari bertambah 160.500. Jadi total keseluruhan pesanan 101 adalah 507.500. Untuk kartu harga pokok pesanan 102, biaya bahan baku saldo awalnya 125.000. Bulan Januari bertambah sebesar 40.000, jadi totalnya adalah 165.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung saldo awalnya 100.000, di bulan Januari bertambah sebesar 30.000, jadi jumlah biaya tenaga kerja langsungnya menjadi 130.000. Biaya overhead pabrik variabel saldo awalnya 50.000, bulan Januari bertambah sebesar 15.000. Jadi total biaya overhead pabrik variabel pesanan 102 sebesar 65.000. Total saldo awal pesanan 102 adalah 275.000. Di bulan Januari totalnya tambah sebesar 85.000. Jadi total keseluruhan pesanan 102 adalah 360.000. Kartu harga pokok pesanan 103. Untuk pesanan 103, biaya bahan bakunya saldo awal sebesar 115.000. Di Januari tambah sebesar 20.000, jadi jumlahnya sebesar 135.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung saldo awalnya sebesar 75.000. Di bulan Januari bertambah sebesar 55.000, jumlahnya menjadi 130.000. Untuk biaya overhead pabrik variabel saldo awalnya sebesar 37.500, di bulan Januari bertambah sebesar 27.500, jumlahnya menjadi 65.000. Untuk total saldo awal pesanan 103 adalah 227.500. Di bulan Januari totalnya bertambah 102.500. Jadi jumlah keseluruhan pesanan 103 adalah 330.000. Untuk pesanan 104, biaya bahan baku saldo awalnya 0, di bulan Januari bertambah sebesar 130.000. Jadi jumlah biaya bahan bakunya menjadi 130.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung saldo awalnya 0, di bulan Januari bertambah sebesar 100.000. Jadi jumlahnya menjadi 100.000. Untuk biaya overhead pabrik variabel saldo awalnya 0, di bulan Januari bertambah sebesar 50.000, jadi jumlahnya menjadi 50.000. Untuk total saldo awal pesanan 104 adalah 0, di bulan Januari totalnya bertambah sebesar 280.000. Jadi total keseluruhan pesanan 104 adalah 280.000. Pencatatan harga pokok barang jadi. Pesanan yang dapat diselesaikan pada bulan Januari 2021. Untuk pesanan 101, biaya bahan baku sebesar 200.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 205.000, BOP variabel sebesar 102.500. Jadi, total biaya produksi pesanan 101 sebesar 507.500. Untuk pesanan 102, biaya bahan baku sebesar 165.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 130.000, BOP variabel sebesar 65.000. Jadi, total biaya produksi untuk pesanan 102 adalah 360.000. Untuk pesanan 103, biaya bahan bakunya sebesar 135.000, biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 130.000, BOP variabel sebesar 65.000. Total biaya produksi untuk pesanan 103 adalah 330.000. Untuk pesanan 104 belum ada dikarenakan barangnya belum jadi. Untuk total keseluruhannya jumlah biaya bahan baku yaitu 500.000, biaya
tenaga kerja langsung sebesar 465.000, BOP variabelnya sebesar 232.500, dan jumlah total biaya produksi keseluruhan adalah 1.197.500. Untuk jurnalnya, persediaan produk jadi sebesar 1.197.500 debit dari total biaya produksi keseluruhan. Untuk kreditnya, BDP biaya bahan baku sebesar 500, BDP biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 465.000, dan BDP biaya overhead sebesar 232.500. Untuk mencatat pesanan yang telah selesai. Pencatatan penutupan rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan. Biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan sebesar 130.000 di debit, pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik sebesar 12.000 di debit, dan kreditnya biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 142.000. Untuk menutup rekening BOP variabel yang dibebankan, harga pokok penjualan sebesar 12.000 di debit, pembebanan lebih atau kurang BOP variabel sebesar 12.000 di kredit. Dan untuk pencatatan biaya komersial, biaya pemasaran variabel sebesar 75.000 di debit, biaya pemasaran tetap sebesar 50.000 di debit, biaya administrasi dan umum variabel sebesar 100.000 di debit, biaya administrasi dan umum tetap sebesar 40.000 debit, biaya pemasaran sebesar 125.000 di kredit, biaya administrasi dan umum sebesar 140.000 di kredit. Untuk memisahkan biaya non-produksi menurut pelakunya. Pencatatan penyerahan produk kepada pemesan. Pesanan yang selesai diproduksi dan diserahkan ke pemesan. Untuk pesanan 102, harga pokoknya 507.500. Untuk harga jualnya 750.000. Untuk pesanan 103, harga pokoknya sebesar 360.000. Untuk harga jualnya sebesar 650.000. Untuk jumlah harga pokok keseluruhan sebesar 867.500. Untuk harga jual keseluruhan sebesar 1.400.000. Untuk jurnalnya, kas atau piutang sebesar 1.400.000 di debit dan penjualan sebesar 1.400.000 di kredit. Untuk mencatat hasil penjualan pemesanan yang diserahkan ke pemesan. Untuk mencatat harga pokok pesanan yang diserahkan ke pemesan adalah harga pokok penjualan sebesar 867.500 di debit, persediaan produk jadi sebesar 867.500 di kredit. Variabel costing metode harga pokok proses. Contoh soalnya, PT X memproduksi produknya melalui dua departemen produksi, Departemen 1 dan Departemen 2. Perusahaan menggunakan metode variabel costing dalam menentukan harga pokok produksinya. Penentuan harga pokok produk jadi dilakukan dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Data produksi, biaya produksi, dan biaya non-produksi bulan Januari 20X1 adalah sebagai berikut. Untuk departemen pertama, data produksinya, produk dalam proses awal sebesar 4.000 kilo dengan penyelesaian bahan bakunya sebesar 100%, biaya konversinya sebesar 40%. Dan untuk data dimasukkan dalam proses bulan ini sebesar 40.000 kilo, unit yang ditransfer ke Departemen 2 sebesar 35.000 kilo, dan produk dalam proses akhirnya sebesar 9.000 kilo dengan penyelesaian biaya bahan baku 100%, biaya konversi sebesar 70%. Untuk harga pokok produk dalam proses awal, biaya bahan bakunya sebesar 1.800.000, biaya tenaga kerjanya sebesar 1.200.000, biaya overhead pabrik variabelnya sebesar 1.920.000. Untuk biaya produksinya, biaya bahan baku sebesar 20.200.000, biaya tenaga kerja sebesar 29.775.000, biaya overhead pabrik variabel sebesar 37.315,
biaya overhead pabrik tetap sebesar 22 juta. Untuk departemen 2, data produksinya produk dalam proses awal sebesar 6.000 kilo dengan penyelesaian biaya tenaga kerja 20%, biaya overhead pabrik 60%. Untuk unit yang diterima dari departemen 1 sebesar 35 kg, produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 38 kg, produk dalam proses akhir sebesar 3.000 kg dengan penyelesaian BTK 40%, biaya overhead pabrik 80%. Harga pokok produk dalam untuk departemen 2, produk dalam proses awal sebesar 6.000 kg dengan biaya penyelesaian BTK 20%, BOP variabel 60%, dan unit yang ditransfer dari departemen 1 sebesar 35 kg. Produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 38 kg. Produk dalam proses akhir sebesar 3.000 kg dengan tingkat penyelesaian BTK 40%, BOP variabel sebesar 80%. Lalu harga pokok produk dalam proses awal, harga pokok dari departemen 1 sebesar 11.150.000, biaya tenaga kerja sebesar 1.152.000, biaya overhead pabrik variabel sebesar 4.140.000. Lalu biaya produksinya untuk departemen 2, biaya tenaga kerja sebesar 30.068, biaya overhead pabrik variabel sebesar 44.340.000, biaya overhead pabrik tetap sebesar 33 juta. Untuk biaya non produksi, biaya pemasaran variabel sebesar 10.200.000, untuk biaya pemasaran tetap sebesar 15 juta, untuk biaya administrasi dan umum variabel sebesar 7 juta, lalu biaya administrasi dan umum tetap sebesar 12 juta. Untuk data penjualan, jumlah produk yang dijual sebanyak 30.000 kilo, hasil penjualannya 30.000 kilo dikali 8.000 sama dengan 240 juta. Metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen pertama. Perhitungan biaya produksi variabel persatuan departemen 1 bulan Januari. Biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses 1.800.000 yang ditambahkan dalam periode sekarang 20.200.000, total biaya 22 juta. Unit ekuivalensi 44.000, biaya per kilogram 500. Biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses 1.200.000 yang ditambahkan dalam periode sekarang 29.775.000, total biaya 30.975.000. Unit ekuivalensi 41.300, biaya per kilogramnya 750. Biaya overhead pabrik variabel 1 yang melekat pada produk dalam proses 1.920 yang ditambahkan dalam periode sekarang 37.315.000. Total biaya 39.235.000. Unit ekuivalensi 41.300, biaya per kilogramnya 950. Perhitungannya 100% dikali dengan 35.000 ditambah dengan 100% dikali dengan 9.000 sama dengan 44.000. 100% dikali dengan 35.000 ditambah dengan 70% dikali dengan 9.000 sama dengan 41.300. Perhitungan harga pokok produk selesai dan persediaan produk dalam proses departemen 1. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen 2. Biaya bahan baku 35.000 dikali dengan 500. Biaya tenaga kerja 35.000 dikali dengan 750. Biaya overhead pabrik variabel 35.000 dikali dengan 950. Total harga pokok 35.000 unit sama dengan 2.200. Jumlah keseluruhannya
77 juta. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Biaya bahan baku 100% dikali dengan 9.000 unit dikali dengan 500. Totalnya 4.500.000. Biaya tenaga kerja 70% dikali dengan 9.000 unit dikali dengan 750. Totalnya 4.725.000. Biaya overhead pabrik variabel 70% dikali dengan 9.000 unit dikali dengan 950. Totalnya 5.985.000. Jumlah keseluruhannya 15.210. Jumlah biaya produksi variabel yang dibebankan dalam Departemen 1 92.210.000. Nah, PT X laporan biaya produksi variabel Departemen 1 bulan Januari. Data produksi produk dalam proses awal 4.000 kg dimasukkan dalam proses 40.000, sama dengan jumlah produk yang diolah dalam bulan April 44.000 kg. Produk selesai ditransfer ke Departemen 2 35.000 kg. Produk dalam proses akhir 9.000. Jumlah produk yang dihasilkan 44.000 kg. Biaya yang dibebankan dalam Departemen 1, biaya bahan baku 22 juta, biaya tenaga kerja 30.975.000, biaya overhead pabrik variabel 39.235.000. Jumlah biaya variabel yang dibebankan dalam Departemen 1 92.210.000. Per unitnya 500.000, 750.000, 950 dan 2.200.000. Perhitungan biaya. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 35.000 unit sama dengan 77 juta. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir 9.000 kg. Biaya bahan baku 4.500.000, biaya tenaga kerja 4.725.000, biaya overhead pabrik variabel 5.985.000. Jumlah biaya produksi variabel yang dibebankan Departemen 1 92.210.000. Metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen setelah departemen pertama. Perhitungan biaya produksi variabel kumulatif per satuan produk Departemen 2 dengan menggunakan metode harga produk rata-rata tertimbang. Harga pokok yang berasal dari Departemen 1 yang melekat pada produk dalam proses 11.150.000 yang ditambahkan dalam periode sekarang 77 juta, total biaya 88.150.000. Unit ekuivalensinya 41.000, biaya persatuannya 2.150. Biaya yang ditambahkan dalam Departemen 2, biaya tenaga kerja 1.152.000 yang ditambahkan dalam periode sekarang 37.068.000, total biaya 38.220.000. Unit ekuivalensi 39.200, biaya persatuan 975.000. Biaya overhead pabrik variabel yang melekat pada produk dalam proses 4.140.000 yang ditambahkan dalam periode sekarang 44.340.000. Total biaya 48.480.000. Unit ekuivalensi 40.400. Biaya persatuan 1.200. Biaya persatuan 1.200. Nah, perhitungannya 100% dikali dengan 38.000 ditambah dengan 100% dikali dengan 3.000 sama dengan 41.000. 100% dikali dengan 38.000 ditambah dengan 40% dikali dengan 3.000 sama dengan 39.200.
100% dikali dengan 38.000 ditambah dengan 80% dikali dengan 3.000 sama dengan 40.400. Harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses Departemen 2. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang. Biaya dari Departemen 1 38.000 dikali dengan 2.150. Biaya tenaga kerja Departemen 2 38.000 dikali dengan 975. Biaya overhead pabrik variabel Departemen 2 38.000 dikali dengan 1.200. Total harga pokok produk 38.000 dikali dengan 4.325. Jumlah keseluruhannya 160.350.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yang berasal dari Departemen 1 3.000 unit dikali dengan 2.150 sama dengan 6.450.000. Yang ditambahkan dalam Departemen 2 BTK-nya sama dengan 40% dikali dengan 3.000 unit dikali dengan 975.000. BOPV sama dengan 80% dikali dengan 3.000 unit sama dengan 1.200. Total keseluruhan biaya produksi variabel yang dibebankan dalam Departemen 2 174.850.000. Laporan biaya Departemen 2 bulan Januari dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. PT Risa Riemendi, laporan biaya produksi variabel Departemen 2 bulan Januari. Data produksi. Produk dalam proses awal 6.000 kg diterima dari Departemen 1 35.000. Jumlah produk yang diolah dalam bulan April 41.000 kg. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 38.000 kg. Produk dalam proses akhir 3.000. Jumlah produk yang dihasilkan 41.000 kg. Biaya yang dibebankan dalam Departemen 2. Biaya yang berasal dari Departemen 1 88.150.000 per kilogram 2.150. Biaya yang ditambahkan dalam Departemen 2. Biaya tenaga kerja 38.220.000 per kilogramnya 975.000. Biaya overhead pabrik variabel 48.480.000. Biaya per kilogramnya 1.200. Jumlah biaya variabel yang dibebankan dalam Departemen 2 total 174.850.000 per kilogramnya 4.325. Perhitungan biaya. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang 38.000 unit sama dengan 4.325.000 kg. Totalnya 160.350.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yang berasal dari Departemen 1 sebesar 6.450.000. Yang ditambahkan dalam Departemen 2 biaya tenaga kerja 1.170.000, biaya overhead pabrik variabel 2.880.000. Jumlah biaya variabel yang dibebankan dalam Departemen 2 10 juta. Jumlah biaya produk variabel yang dibebankan dalam Departemen 2 174.850.000. Penyelesaian variabel costing, pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Biaya bahan baku Departemen 1 20.200.000. Persediaan bahan baku 20.200.000. Pencatatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja Departemen 1 29.775.000. Biaya tenaga kerja Departemen 2 37.068.000. Gaji dan upah sebesar
66.843.000. Pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya BOP sesungguhnya Departemen 1 59.315.000. BOP sesungguhnya Departemen 2 77.340.000. Berbagai rekening yang dikredit sebesar 136.655.000. Nah, lanjutannya BDP biaya overhead variabel Departemen 1 37.315.000. BOP tetap Departemen 1 22 juta. BOP sesungguhnya Departemen 1 sebesar 59.315.000. Biaya overhead variabel Departemen 2 44.340.000. BOP tetap Departemen 2 33 juta. BOP sesungguhnya Departemen 2 77.340.000. Untuk mencatat pembagian biaya overhead pabrik menurut perilakunya. Pencatatan harga pokok produksi jadi departemen pertama yang ditransfer ke departemen berikutnya. Biaya bahan baku Departemen 2 77 juta. Biaya bahan baku Departemen 1 17.500. Biaya tenaga kerja Departemen 1 26.250. Biaya overhead pabrik variabel Departemen 1 33.250.000. Untuk mencatat harga pokok produk jadi Departemen 1 yang ditransfer ke Departemen 2. Pencatatan harga pokok produk dalam proses Departemen pertama pada akhir periode. Persediaan produk dalam proses Departemen 1 15.210.000. Biaya bahan baku Departemen 1 4.500.000. Biaya tenaga kerja Departemen 1 4.725.000. Biaya overhead pabrik Departemen 1 5.985.000. Untuk mencatat harga pokok produk jadi dalam Departemen 1 di akhir bulan. Pencatatan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Persediaan produk jadi 160.350.000. Biaya bahan baku Departemen 2 81.700.000. Biaya tenaga kerja Departemen 2 37.050.000. Biaya overhead Departemen 2 45.600.000. Untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Oke, lanjutannya pencatatan harga pokok produk dalam proses di departemen setelah pertama pada akhir periode. Di debit ada persediaan produk dalam proses Departemen 2 sebesar 10.500.000 dan BDP biaya bahan baku Departemen 2 sebesar 6.450.000. Di kredit BDP biaya tenaga kerja Departemen 2 sebesar 1.170.000 di kredit. BDP biaya overhead pabrik variabel Departemen 2 sebesar 2.880.000. Itu untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen 2. Ya, untuk pencatatan penjualan produk yaitu piutang di debit sebesar 240 juta dan hasil penjualan di kredit sebesar 240 juta. Itu untuk mencatat hasil penjualan produk bulan Januari. Harga pokok produk penjualan sebesar 129.750.000 di debit dan persediaan produk jadi sebesar 129.750.000 di kredit untuk mencatat harga pokok produk yang dijual bulan Januari. Untuk pencatatan biaya komersial yaitu biaya pemasaran sebesar 25.200.000 dan biaya admin dan umum 19 juta di debit dan kreditnya berbagai rekening yang dikredit sebesar 44.200.000. Itu untuk mencatat biaya non produksi yang terjadi pada bulan Januari. Dan biaya pemasaran variabel sebesar 10.200.000, biaya pemasaran tetap sebesar 15 juta, biaya administrasi dan umum variabel 7 juta, biaya administrasi dan umum tetap
sebesar 12 juta itu di debit, dan kreditnya biaya pemasaran sebesar 25.200.000 dan biaya administrasi dan umum sebesar 19 juta. Itu untuk mencatat pemisahan biaya non-produksi menurut perilakunya. Jika jurnal-jurnal tersebut di atas diposting ke dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar, maka aliran biaya dapat dilukiskan dalam gambar berikut. Jadi di situ BDP biaya bahan baku Departemen 1 ada 22 juta, BDP biaya bahan baku Departemen 2 ada 88.150, dan BDP biaya tenaga kerja Departemen 1 ada 30.975, BDP biaya tenaga kerja Departemen 2 ada 38.220.000, BDP BOP variabel Departemen 1 ada 39.235.000, BDP BOP variabel Departemen 2 ada 48.480.000 rupiah. Persediaan produk jadi ada 164.300.000, harga pokok penjualan ada 129.750.000, persediaan produk dalam proses ada 25.710.000, hasil penjualan ada 240 juta. Piutang ada 240 juta, biaya pemasaran ada 25.200.000, ada biaya pemasaran variabel 10.200.000, biaya pemasaran tetap 15 juta, biaya administrasi dan umum 19 juta, biaya administrasi dan umum variabel 7 juta, biaya administrasi umum tetap 12 juta. Berdasarkan berbagai jurnal yang dibuat dalam bulan Januari, laporan laba rugi PTX pada bulan Januari disajikan seperti berikut, yaitu hasil penjualannya 30.000 kilo kali 8.000 yaitu 240 juta, dan biaya variabelnya dari persediaan produk dalam proses Departemen 1 ada 4.920.000, Departemen 2 ada 16.442.000 dengan jumlah 21.362.000. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku 20.200.000, biaya tenaga kerja langsung 66.843.000, biaya overhead pabriknya 81.655.000 dengan jumlah biaya produksi variabelnya 168.698.000 dan ditambah dengan persediaan produk dalam proses awal yaitu menjadi 190.060.000. Persediaan produk dalam proses akhirnya 25.710.000. Harga pokok produk tersedia dijualnya adalah 164.320.000. Persediaan akhir produk jadi yaitu 8.000 dikali 4.325 yaitu 34.600.000, dan harga pokok penjualan variabelnya adalah 129.750.000. Biaya komersial variabelnya terdiri dari biaya pemasaran variabel 10.200.000, biaya administrasi dan umum variabel 7 juta. Jadi total biaya variabelnya ada 146.950.000 dan laba kontribusinya ada 93.50.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.